dirombak lagi, ternyata masih dengan jumlah siswa yang lama. Dan ini baru terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup begitu aja. Tadi kan Bapak bilang mau ditambahkan naskah yang punya Bapak ya. Ya, berarti itu yang karya siswa cukup begitu aja atau nanti ditambahin lagi yang sama naskah Bapak atau pos nanti naskah Bapak mau beda lagi yang diedit. Itu aja. Oh, punya Bapak cuma di habab terakhir aja. Oh gitu. Masalah kan itu udah 2 yang kemarin Bapak kasih ke kita kan ya. Udah cukup itu yang 2 mah itu mah kan materi. Iya, Kalau yang berikutnya mah kan hanya promosi. Oh gitu. Kita nih pengantin nih meneng bae. Ayo Pak mabok ya. Udah jadi. Udah jadi Pak, lagi mabuk itu Pak. Ternyata Bu Aai kalah, dia udah pinter. Mudah-mudahan laki-laki ya, kembar ya. Mau kembar? Mau. Kembar 4 ya. Mau. Kita berdoa semua ya, mudah-mudahan anaknya sehat dan saleh. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya yang lain silakan. Piagam harus sudah ditulisin nama-namanya semuanya. Tinggal nanti ada yang 2 kan, yang berikut. Kalau peserta mah semua dapat. Nanti juara 1, juara 2 itu berarti dapat 2. Kalau peserta mah sekarang dikirim aja bukti peserta. Nah, kejuaraan mah nanti ditulis juara 1, juara 2, harapan 1, harapan 2. Pakaian terbagus gitu kan, penampilan terseksi atau misalkan apalah gitu, terserah. Pokoknya benar-benar tidak berbohong, apa adanya kita hargai gitu. Dan piagam itu kan boleh dikatakan memberikan kartu as buat mereka untuk daftar ke perguruan tinggi gitu. Jadi benar-benar bermanfaat. Kalau piala mah nggak terlalu bermanfaat. Piagam itu apalagi ini kan skalanya nasional gitu. Dah, ayo. Apalagi yang bertanya, ayo waktunya Bapak belum sholat ini. Apung itu adalah honorer, maka rapatnya pun dibuat serilek mungkin untuk memberi pelajaran kepada mereka secara proporsional. Tapi nanti kalau ada buku, ada kopi, ada apa itu ya, ada sisa setelah kegiatannya silakan aja diambil. Tapi alangkah eloknya kalau semua peserta ini dapat hadiah ini satu-satu. Ini ada berapa nih tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kan itu mah yang jadi penitia. Sudah ada kinerjanya gitu. Di antaranya seperti itu. Bapak mah hanya usul. Kalau nggak ada duit jangan maksain. Ya Bapak, itu terkait masalah duit. Gimana? Kalau misalkan kita konsep temanya pakai gubuk ya Pak ya. Berarti kan butuh tenda Pak untuk anak gitu. Tenda buat apa? Tenda untuk anak-anak nonton gitu kalau misalkan. Baru meniti jenjang karir dengan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Seperti halnya di SMA Gubuk Apung ini, perlu diberikan tauladan dan pengalaman-pengalaman yang berarti. Semuanya ini kita berikan untuk bekal mereka kelak. Yang ini dimanfaatkan, Wakasek ya, ini orang-orang seperti ini kan udah ketahuan kinerjanya, dimanfaatkan. Harusnya ada pananang, harusnya mah tidak boleh mengutamakan kerjaan di luar, di dalam ditinggal, nggak boleh. Bapak itu kalau sudah ada kegiatan di luar pasti yang di sekolah itu diganti gitu loh. Makanya Bapak sekali sampai pulang malam kenapa? Karena kegiatan di luar kan harus diganti. Nah sekarang tolong disampaikan ke Pananang, ke siapapun yang sering aktivitas di luar, bukan berarti yang di sekolah ini pindah kegiatannya di luar, bukan. Yang di sekolah mah harus diganti. Kalau di sini ditinggalkan 4 jam, maka nanti setelah dari luar harus mengganti di sini 4 jam. Nongkrong ngapain? Pokoknya saya udah pergi dari sekolah ini 4 jam gitu loh. Bapak minta seperti itu ya. Tolong sampaikan kepada orang yang sering kegiatan di luar, kegiatan di sekolah harus diganti dengan aktivitas yang memang untuk sekolah gitu. Sementara ini di sekolah ini pernah kejadian pada Maulid Nabi kemarin evaluasi itu, kepala sekolah turun tangan itu ngumpulin anak-anaknya pada di mana, ada di perpustakaan di mana gitu kan, ada yang gitu, wali kelas tidak ada wibawanya
mereka kucing-kucingan. Kepala sekolah juga sama. Bapak kepala sekolah ke situ, mereka lari kemana gitu. Tapi kan kita punya itulah didaktik dan metode. Ketika umumkan di absen dan yang tertangkap kamera orang tuanya mau dipanggil dan harus dipanggil gitu. Caranya dipanggilnya apa? Kalau kepala sekolah kemarin bilang, nah yang tertangkap kamera akan dipanggil orang tuanya, ternyata tidak, wibawa hilang. Jadi tonton tuh yang di itu cukup dipanggilnya beberapa orang saja, orang tuanya dipanggil tetapi tidak dipojokkan, tidak dibikin wibawanya jatuh. Orang tua dipanggil, minta masukan, saran-sarannya supaya kegiatannya itu didukung oleh siswa. Bagaimana saran Bapak dan Ibu? Karena anak Ibu ternyata seperti ini. Nah, coba saran Bapak gimana? Gitu kan. Wah, Pak, kalau gitu mah ini harus sound systemnya yang bagus. Kalau gitu panggungnya yang megah atau datangin artis dan sebagainya. Oke, kalau gitu nanti kalau ada acara Bapak dipanggil satu-satu. Yang ada di video kan Bapak sengaja video kan. Siaran langsung juga ya sama. Nah, itu dipanggil. Oh iya, kalau kepala sekolah ngomong tuh beneran. Apa yang diomongin kepala sekolah pasti kejadian. Nah, wibawa sekolah nanti kalau ada upacara bendera, kepala sekolah tampil memberi sambutan pasti jadi perhatian. Karena apa? Takut kejadian apa dia tidak tahu gitu. Tapi kalau kemarin kepala sekolah bilang pada saat Maulid akan memanggil orang tuanya, ternyata sampai sekarang tidak ada yang dipanggil orang tuanya. Itu tanda-tandanya kegagalan sekolah itu. Makanya harus dipanggil. Dan tujuan kita adalah mendidik. Kemudian kemarin ada anak yang ngelawan wakil. Panggil ke sini ya kan? Walaupun kita tahu dia salah, tapi kalau di podcast kan positif ya. Di podcast memang positif. Jadi jangan dijatuhkan anak itu. Kita hargai dia. Dia ngomong seperti itu nggak apa-apa. Pak Wakil kesini bilang aja seperti itu. Jadi kalau dijatuhkan, di down, antipati. Kalau kita harga diri itu diangkat. Dengan seperti itu, dia akan memperbaiki dirinya. Oh iya, sekolah itu begitu menghargai aku, gitu ya kan. Padahal kalau sekolah lain, kenapa kamu kan belum sarapan? Tidak, kenapa tidak sarapan di sini juga? Sebenarnya di sini juga ada jualan makan. Kenapa sarapan keluar ya kan? Nah, tapi kan kita tidak ke situ, ya kan? Jadi nggak boleh. Disudutkan tuh nggak boleh. Semut aja semut sebelum mati digiles pasti gigit dulu, iya kan? Makanya hati-hati jangan sampai. Nah, kita udah bagus metodenya, udah bagus ya. Didaktika metodik itu seperti itu. Jadi wali kelas yang kemarin merasa tidak berwibawa, Bapak sebenarnya merasa miris. Ilmu psikologinya kuliahnya kayaknya SKS-nya nggak lulus itu. Bukan Bapak sendiri kan begitu datang anak-anak kan lari ke sana, tapi begitu Bapak keluarkan trik satu, orang tua dipanggil langsung panik dia kan. Yang kedua yang terambil kamera, padahal kameranya nggak aktif itu, hanya ketika yang sudah berlebih-lebihan baru diaktifkan kameranya. Itu di post itu sebenarnya Bapak itu keliling, ya tidak mungkin lah misalnya direkam semuanya memorinya habis lah gitu kan. Jadi post aja yang terekam kamera. Nah, baru juga gitu lari ya udah nggak usah direkam. Tapi begitu kita ngomong beberapa kali cuek aja, udah rekam langsung itu, gitulah diantaranya seperti itu adalah metode. Hanya 2 jurus. Pertama, panggil orang tuanya. Yang kedua, yang terekam kamera. Tahan tidak marah-marah. Bapak nggak marah-marah lah. Coba di rekamannya coba ditonton. Bapak marah-marah nggak? Enggak. Tapi bukan di Bapak share-nya bukan di Waglo Gubuk Apung. Bapak share-nya sengaja yang tidak ada penontonnya. Di gap yang satu yang Bapak bikin, Bapak juga bikin gap juga. Dia bikin gap juga, dia mau udah sudah beratus ya, namanya cuma berapa puluh video. Ya gitu. Nggak ada penontonnya di situ, orang subscribe-nya cuma 3 orang. Termasuk Bapak itu. Itu untuk mengabadikan aja. Itu yang ditonton yang gap yang itu ya. Nah, itu videonya ada di situ. Begitu Bapak dan Ibu, jadi ada apa-apa juga pakai batasan waktu. Misalkan anak itu kok gelisah, susah diatur segala macam. Ibu hitung 3 sampai 3 hitungan, kalau tidak hitung 1, 2. Tapi ingat, infrastrukturnya harus sudah berjalan. Begitu hitungan ketiga,
itu harus ada yang dihukum, ambil orangnya. Walaupun ratusan, tapi kita ngambil sampel aja 2 orang, 3 orang. Nanti diadili. diadili itu. Nanti yang lain, wah bener ini. Padahal mau sekian ratus yang melanggar, yang diadili cuma 2. Itu metode. Dan diadilinya jangan disudutkan. Sarannya gimana? Yang terbaik gimana? Ini kita pendidikan. Kita pendidikan dan kita harus peka terhadap perasaan anak, terutama Wakasekma harus memperhatikan guru. Itu loh, kalau guru gelisah apa begitu karena honornya telat dan sebagainya itu ngomong sama kepala sekolah gitu loh. Harus sensitif Wakasekma gitu loh. Jadi kalau Wakasekma memperhatikan guru, kalau guru memperhatikan siswa gitu loh. Saling peka lah gitu. Itu. Jangan ini mah kepala sekolah sudah mengutus wali kelas, ternyata tidak ada perubahan. Kelihatannya Bapak jadi kasihan, wali kelasnya yang hormat banget sama Bapak kan gelisah kelihatan, ketemu dengan Bapak nunduk malu karena tidak bisa mengendalikan siswa. Karena Bapak kan dosen, ya kan, di metode pendidikan Bapak sudah paham. Jadi nggak usah malu lah, memang keukur, memang belum mumpuni dunia itunya berarti kan. Ya, makanya Bapak beritahu. Ini seperti itu caranya. Ambil kamera, gitu kan, ambil aturan. Dan tidak boleh marah-marah. Teriak-teriak, Bapak enggak kan? Anak-anak yang ambil kamera, nanti orang tuanya dipanggil ya. Oh Bapak, ada yang langsung nyamperin, Pak kita selfie dulu deh Pak, selfie dulu. Ayo pada Pak, ayo ngumpul pada selfie. Coba, padahal kepala sekolah lagi marah loh, gitu loh. Malah selfie-selfiean semua gitu. Setelah selfie langsung ya, tetap walaupun selfie, bahkan yang paling duluan selfie itulah nanti yang orang tuanya dipanggil. Oh Bapak, dibilang begitu. Padahal jangan dipanggil, anak yang selfie mah dengan kepala sekolah jangan dipanggil ya. Jangan. Itu salah satu contoh, Bapak lagi marah, puncak-puncaknya amarah karena wali kelas tidak bisa mengendalikan siswa. Apakah Bapak marah-marah kepada siswa? Enggak. Anak-anak yang terambil gambarnya nanti orang tuanya dipanggil ya, gitu kan. Oh Bapak, Pak boleh nggak saya selfie dulu Pak untuk ini? Nanti dipasang di Facebook ya Pak. Oh, membeli hati itu juga kan gitu. Ya udah Bapak selfie ya, sampai ketawa-tawa senyum-senyum. Tapi setelah Bapak naik ke panggung kan tertib kan? Tapi hanya peran kepala sekolah yang turun. Harusnya mah jurus wali kelas, tolong Bu, silakan kendalikan anak-anak. Harusnya langsung tertib seperti itu harusnya. Tapi Bapak nguji dulu kan, ingin tahu. 1 menit, 2 menit, 3 menit masih belum juga. Akhirnya umumkan lewat mic. Pak, sambutan Bapak, kata kepala sekolah kan. Bapak tidak akan memberi sambutan kalau anaknya masih seperti ini. Begitu. Padahal wali kelas sudah keliling-keliling. Wah, ini harus keluar jurus pamungkas. Setelah kelihatannya wali kelasnya kagak naik lagi, nggak naik lagi ke panggung gitu. Wah, ini kemana ini? Ya udah, Bapak pamit aja dulu. Bapak tidak akan memberikan sambutan kalau belum seperti ini. Bapak turun, padahal turun bukan ke ruangan, Bapak keliling. Langsung berapa menit rapi. Itu tidak mudah kan jadi guru. Dan di sini ciri khasnya di sini, maaf nih, ini ditonton nanti bicarakan langsung ditonton ya. Ciri khas di sini kalau ada hari raya keagamaan atau ada pesta begitu itu, pemimpinnya sendiri bukan guru, pemimpinnya sendiri merasa libur, malah kagak datang ke sekolah. Padahal itu pendidikan yang sesungguhnya. Di kelas mah kepala sekolah kagak tahu. Hari raya gitu mah kepala sekolah ngamatin. Di mana kerjaannya Bu Herlina, di mana kerjaannya Bu Ai, di mana kerjaannya Pak Doni. Bapak amal makanya Bapak selalu Pak Doni kan paling duluan, dia makasih yang paling hadir. Dia mah sakit kan. Itu kan. Itu kerja yang sesungguhnya itu. Kalau Ibu ngajar di kelas kan Bapak tidak mantau secara detail ya kan? Untuk ukuran Kalau di sini mah Bapak menilai hampir 75%. Berdiri beberapa tahun, kinerja sekolah ini menurut penilaian tampaknya ini paling depan dan tertinggi, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah besar. Seolah-olah ini kan tugas guru agama gitu loh. Orang kepala sekolah aja turun tangan sampai total.
lebih berat kepala sekolah pada saat mau Maulid Nabi, model ini aja lomba bulan bahasa. Kan kepala sekolah total sekali ya kan? Sesungguhnya ini adalah kesempatan terbaik untuk seorang pemimpin mempertunjukkan kepada anak buah yang baru belajar. Karena sekolah ini 95% adalah guru honor dan perlu pengalaman. Pak, itu kata Bapak gitu kan? Nah, salah satu, bukan Pak Rizky model begitu. Bapak kan ini lagi. Nah, kalau nanti ternyata ada karya Bu Salwa, temennya dari UPI, ternyata ini Pak, ini model gitu kan, prestasi walaupun satu siswa atau dua karya apa, masih ada waktu. Dalam kegiatan yang unik seperti ini adalah kesempatan untuk menilai kinerja semua individu yang ada di dalam sekolah ini. Sebagai gambarannya, di dalam lomba bulan bahasa 2022 ini sungguh spektakuler. Peserta pendaftaran sampai 400 peserta video. Itu pun masih terus merangkak. Bahkan beberapa channel YouTube subscribe-nya meningkat luar biasa. Ini sebagai bahan gambaran, ternyata sekolah yang baru berdiri itu justru adalah suatu ajang eksperimen untuk semua orang. Buku karya siswa pun akhirnya bisa terbit dalam waktu singkat karena dipacu. Tidak pede kan mau menerbitkan buku karya siswa kayak begitu, tapi setelah kasih jurus jitu dari Bapak ya kan, jadi action aja lah, jangan terlalu banyak berteori lah. Kayaknya pendidikan di kita itu terlalu banyak teori-teori yang paling di kampus, 2 SKS, 3 S, tapi nggak bisa diterapkan di lapangan. Ya buktinya, itu pelajaran didaktika, metodika itu kan untuk lulus kan susah ya kan. Begitu Maulid Nabi suruh ngerahin anak ngumpul di situ aja susahnya nggak ketulungan. Ujian itu. Bapak udah bisa mengukur ini jurusan apa, kuliahnya di mana, Bapak udah bisa menilai. Berarti memang di kampusnya hanya teori-teori, tidak action. Model anak gelisah di kelas, ribut begitu kan. Sampai ada guru yang diam, meja diburu-buru, malah tambah berisik anak. Tapi kalau metode kan gampang. Cukup ibu berdiri, menatap lurus, lihat ke belakang, diam aja jangan gerak. Diam aja udah. Nanti anak, ibu marah. Ibu marah. Akhirnya langsung pada diam, diam. Setelah diam, baru dimulai lagi. Pembahasan yang tadi ibu ulang. Tolong, Nina, apa yang ibu katakan tadi? Diulang. Nah, dia malu-malu. Dalam keadaan malu jangan disudutkan. Ibu tadi mengatakan bahwa pupuh itu ada 17, ini, gitu kan. Yang lain dengar. Ya Nin ya, oke. Nah oke, sekarang ibu nanya kepada Herman. Herman, pupuh ada berapa? Padahal tadi udah diberitahu waktu si Nina ini bilang, ya. Padahal ngasih tahu si Nana gitu kan. Pasti 17 Pak. Wah hebat. Berarti memperhatikannya. Padahal memperhatikan ketika marahin dia gitu. Metode seperti itu. Hati nyaman, tidak merasa dimarahi gitu. Coba dibikin enjoy lah. Jangan sampai bertanya. Tadi tidak memperhatikan ibu ya. Kan ibu tadi sudah menjelaskan, masa diulang lagi? Coba tadi sama teman-temanmu, udah antipati itu, najisnya ampun kalau guru seperti itu. Walaupun ibunya sudah berbusa-busa menerangkan itu, diulang-ulang dia malah bertanya tentang itu yang tadi diterangkan. Oke, ibu ulang sekali lagi ya. Berarti tadi ibu kurang jelas menjelaskannya. Ada yang bisa bantu? Ibu tadi menjelaskan apa ya? Jadi dia tidak merasa dipojokkan. Oke, nah coba apa yang tadi ibu jelaskan? Nah seperti itu ya nak ya. Ternyata lidah ibu itu tidak bisa dicerna oleh semua orang. Mungkin bahasanya, gaya bahasanya bahwa ibu lebih menyatu dengan beliau gitu. Padahal mah lu kagak memperhatikan gua tahu gitu. Jadi hatinya nyaman di kelas itu, nggak merasa dimarahin. Rata-rata guru-guru rata-rata. Tadi kan sudah dijelaskan. Ada yang bisa bantu? Nah, coba tuh jelaskan kepada ini. Merasa terdakwa kalau begitu. Jangan.
Contohnya itu anak yang bilang bahasa gukuk loh. Pak Wakil itu bilangnya bahasanya bahasa gukuk loh. Ngomong ke Pak Wakil ngomong bahasa terminal. Bilangnya itu, makanya Pak Wakil marah datang ke sini kan itu. Tapi di sini kan dimanjakan. Masalahnya apa? Gitu kan? Insya Allah berubah kok. Semua aja dirombak lagi, ternyata masih dengan jumlah siswa yang lama. Dan ini baru terjadi tahun ini gitu. Kalau mungkin untuk sekolah besar tidak terlalu. Dan kita juga sudah menyampaikan data karena dari BJB kan bertanya berapa siswa gitu kan. Jadi kita bilang ya sekitar Mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya buat anak-anak kita dalam menabung, termasuk juga misalnya kita ada kegiatan atau apa, saya piknik, mereka bisa mulai menabung dari situ. Jadi kita arahannya ke situ. jadi bisa dari sana Bu ya.